Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa may yahtasim billahi faqad hudiya ila syiratin mustaqim. Sahabat yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-Nya. 3. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. 6. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkannya oleh tangan kanannya. 7. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 620 dan Muslim nomor 1712. Ketujuh orang yang tersebut dalam hadis di atas, walaupun lahirlah amalan mereka berbeda-beda bentuknya, akan tetapi semua amalan mereka itu mempunyai satu sifat yang sama, yang membuat mereka semua mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu adalah mereka sanggup menyelisihi dan melawan hawa nafsu mereka guna mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepadanya. 1. Pemimpin yang adil. Dia adalah manusia yang paling dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman Azza wa Jalla, sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim nomor 3406. 2. Pemuda yang tumbuh di atas kebiasaan ibadah kepada Rabb-Nya. Hal itu karena dorongan dan ajakan kepada syahwat di masa muda mencapai pada puncaknya. Karenanya kebanyakan awal penyimpangan itu terjadi di masa muda. Tapi tatkala seorang pemuda sanggup untuk meninggalkan semua syahwat yang Allah Ta'ala haramkan karena mengharap ridha Allah, maka dia sangat pantas mendapatkan keutamaan yang tersebut dalam hadis di atas, yaitu dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. 3. Lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Sungguh Allah Ta'ala telah memuji semua orang yang memakmurkan masjid secara umum. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tak dilalaikan oleh perniagaan dan tak pula oleh jual beli dari mengingati Allah, dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengajarkan
Yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, supaya Allah menambah karunia-Nya pada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendaki yang tanpa batas. Quran Surat An-Nur 36-38. Terkaitnya hati dengan masjid hanya akan didapatkan oleh siapa saja yang menentukan jiwanya menuju ketaatan kepada Allah. Hal itu karena jiwa pada dasarnya cenderung memerintahkan sesuatu yang jelek, sehingga jika dia meninggalkan sesuatu ajakan dan seruan jiwa yang jelek itu lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah, maka pantaslah dia mendapatkan pahala yang sangat besar. 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, sehingga mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah. Kedua orang ini telah berjihad dalam melawan hawa nafsu mereka. Hal itu karena hawa nafsu itu menyeru untuk saling mencintai karena selain Allah, karena adanya tujuan-tujuan duniawiyah. Maka mereka tak bertemu dan tak juga berpisah kecuali karena Allah adalah kedua bersatu dan bermuamalah karena keduanya mencintai Allah. Karenanya, kapan salah seorang di antara mereka berubah dari sifat ini mencintai Allah, maka temannya itu akan meninggalkannya dan menjauh darinya karena dia telah meninggalkan sifat yang menjadi sebab awalnya mereka saling menyayangi. Sehingga jadilah ada dan tidaknya ada cinta. Sayang di antara keduanya berputar dan ditentukan oleh ketaatan kepada Allah dan berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. 5. Lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan laki cantik, lalu dia berkata, "Aku takut kepada Allah." Yakni dia diminta oleh wanita yang mengumpulkan status sosial yang tinggi, harta yang melimpah, dan kecantikan yang luar biasa untuk berzina dengannya. Akan tetapi dia menolak permintaan dan ajakan tersebut karena takut kepada Allah. Maka ini tanda yang sangat nyata menunjukkan dia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada hawa nafsu. Dan orang yang sanggup melakukan ini akan termasuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Quran Surat An-Nazi'at 40. 6. Orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, yakni dia berusaha memaksimalkan mungkin agar sedekah dan dermawannya tak diketahui oleh siapapun kecuali Allah, sampai-sampai diibaratkan dengan kalimat hingga tangan kirinya tak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karenanya disunahkan dalam setiap zakat, infak dan sedekah agar orang yang mempunyai harta menyerahkannya secara langsung kepada yang berhak menerimanya dan tak melalui wakil dan perantara, karena hal itu akan lebih menyembunyikan sedekahnya. Juga disunahkan dia memberikannya kepada kerabatnya sendiri sebelum kepada orang lain, agar sedekahnya juga bisa disembunyikan. 7. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri hingga kedua matanya basah karena menangis. Ini adalah amalan yang sangat berat dan tak akan dirasakan kecuali orang yang mempunyai kekuatan iman dan orang yang takut kepada Allah ketika dia sendiri maupun ketika dia bersama orang lain. Dan tangisan yang lahir dari kedua sifat ini merupakan tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian penyebutan 7 golongan dalam hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan, karena telah sahih dalam hadis lain ada golongan lain yang Allah lindungi pada hari kiamat selain dari 7 golongan di atas. Di antaranya adalah orang yang memberikan kelonggaran dalam penagihan utang. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada orang yang berutang atau menggugurkan utangnya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya. Hadis riwayat Muslim nomor 5328.